Tarik-menarik kepentingan koalisi PD Perjuangan dan koalisi Indonesia Maju yang kian memanas tentu tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan tahapan Pilpres yang tinggal menghitung bulan. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari menyatakan, kesiapan KPU untuk memastikan pemilu harus berjalan damai dan lancar apapun dinamika politik yang sedang berkembang. Ya, bagaimana kemudian ini perhelatan dari Pilpres 2024 akan terlaksana setelah proses pendaftaran resmi dibuka? Saya sudah bersama Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Hasyim Asyari. Pak Hasyim Asyari, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana hari pertama sudah berlangsung proses pendaftaran? Boleh tanggapan dulu, Pak? Yang pertama tentu kami bersyukur ya bahwa apa yang kita rencanakan untuk jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024 ini berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut tahapan kita jadwalkan untuk pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik itu dalam durasi tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober 2023. Dan prosedurnya sehari sebelum partai politik atau gabungan partai politik hadir ke KPU mendaftarkan bakal pasangan calon itu menyampaikan informasi melalui surat. Dan beberapa hari sebelumnya kami sudah mendapatkan surat bahwa ada 2 gabungan partai politik yang akan hadir pada tanggal 19 Oktober ke KPU untuk mendaftarkan bakal pasangan calon. Apakah sudah ada informasi Pak terkait dengan mungkin dari paslon Pak Prabowo sejauh ini? Sudah ada mungkin desas-desus atau komunikasi? Jadi pada dasarnya prosedurnya kan paling lambat H-1 sebelum partai politik hadir mendaftarkan bakal pasangan calon itu harus mengirim surat kepada KPU. Nah sampai hari ini saya bicara dengan Metro TV belum ada informasi itu sehingga kami baru bisa memastikan gabungan partai politik hadir dengan bakal pasangan calonnya kapan itu kalau sudah ada surat masuk ke KPU. Sampai hari ini belum ada surat tersebut. Bapak, tantangan terbesar untuk Pilpres 2024 ini apa dengan melihat dinamika yang sekarang ini berkembang? Iya. Ini sebenarnya peristiwa kan sudah pernah terjadi di pemilu 2019. Pemilu 2019 itu pemilu serentak pertama kali untuk memilih 5 jenis pemilu. Untuk pemilu presiden, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan di tahun 2024 ini adalah kesempatan kedua pemilu serentak serupa dengan 2019 memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota. Bedanya adalah secara politik ya, pemilu 2019 kan ada incumbent, Pak Jokowi masih presiden dan kemudian nyalon untuk periode kedua. Nah sekarang kan tidak ada lagi incumbent ya yang dicalonkan. Oleh karena itu pasti dinamikanya berbeda, suasana kebatinannya partai politik, pasangan calon dan rakyat pemilih juga pasti suasana kebatinannya berbeda. Suasana kebatinan Ketua KPU sekarang gimana juga nih Pak? Pasti berbeda juga. Boleh diceritakan Pak? Ya, kalau untuk kami di penyelenggara pemilu berbedanya begini. 2019 setelah pemilu kan kemudian pilkadanya 2020. Nah di 2024 di tahun yang sama tahun 2024 itu ada pilkada serentak untuk memilih gubernur, bupati wali kota se-Indonesia. Ini kan juga pengalaman pertama penyelenggaraan pilkada serentak di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu. Kalau kami meyakini bahwa situasinya memang yang namanya pemilu, pilkada itu kan arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan ya. Sehingga pasti ada nuansa konflik, ada nuansa kompetisi yang begitu ketat. Masuk ke ranah persiapan logistik Pak, untuk nanti 2024 sejauh mana ini? Apakah sudah siap semua atau ada yang kurang di bagian mana nih? Jadi untuk logistik, alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara oleh KPU didesain pengadaannya itu melalui 2 tahap ya. Tahap pertama itu untuk pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, kemudian segel dan segel yang bentuknya stiker maupun segel yang bentuknya kabel tis untuk kotak suara itu. Itu sudah selesai penandatanganan kontrak payung oleh LKPP dan kemudian yang akan mengadakan oleh teman-teman KPU di daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan ini sudah berjalan. Nanti tahap kedua adalah pengadaan untuk cetak surat suara, formulir. Mengapa di tahap kedua?
karena sistem pemilu kita ini proporsional daftar calon terbuka. Di dalam surat suara maupun di dalam formulir harus ada nama-nama calon. Nah sementara sekarang ini belum ada penetapan calon. Rencananya nanti tanggal 3 November 2023 adalah penetapan DCT, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemudian nanti tanggal 13 November adalah penetapan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Nah setelah ada calon tetap baru kemudian bisa naik cetak. Tapi proses administrasinya untuk pengadaan logistik tahap kedua sudah berjalan. Personel yang dikerahkan untuk Pilpres 2024 Pak dari KPU ke seluruh wilayah Indonesia? Jadi untuk badan ad hoc saja yang di tingkat kecamatan, desa, kelurahan sampai KPPS termasuk PPLN, panitia pemilihan di luar negeri, itu aja sekitar 8 juta orang yang terlibat. Budgetnya totalnya berapa Pak untuk penyelenggaraan Pilpres 2024? Kalau total pemilu 2024 ini pemilu serentak ini kan dianggarkan 76,6 triliun. Tetapi dari segi penggunaannya kami meyakini tidak akan sampai itu. Paling banyak tersedot untuk apa sih Pak kalau dari anggaran 72 triliun itu? Paling banyak itu untuk honor badan ad hoc paling banyak. Mari kita bayangkan ada sekitar 8 juta orang yang terlibat di situ, kemudian diberikan honor dengan durasi masing-masing berbeda-beda. Seperti PPLN durasinya kan panjang, PPK juga durasinya panjang. Yang durasinya paling pendek itu KPPS karena kerjanya kan boleh dikatakan realnya kan H-1 hari H+1 walaupun persiapannya panjang ya. Dari durasi dari jumlah yang sekian banyak itu besaran honornya masing-masing berbeda dan juga durasi masa kerjanya juga berbeda-beda. Jadi persentase anggaran yang paling banyak itu untuk membiayai honor badan ad hoc. Harapan ke depan untuk Pilpres 2024 boleh disampaikan untuk masyarakat yang melihat tayangan ini? Demikian juga pemilu 2024 ini, walaupun pemilu pilkada itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan, yang harus kita jaga itu jangan sampai konflik itu muncul ke permukaan dalam bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Salah satu keluhan evaluasi pemilu 2019 kan kekerasan fisik mungkin hampir tidak ada ya, tapi kekerasan verbal saling menghina, memfitnah, berita bohong ini luar biasa. Ini harus kita cegah, harus kita hindari supaya tidak terjadi lagi penggunaan kekerasan verbal untuk keperluan kompetisi baik pemilu maupun pilkada nanti. Terima kasih, luar biasa Pak. Pemilu 2024 adalah hajatan besar yang menentukan masa depan rakyat. Tentu tidak main-main. Semua anak negeri harus turut berpartisipasi demi kemajuan bangsa ini. Ya pemirsa, itu tadi semarak dinamika dari tahap awal Pilpres 2024 yang resmi dibuka dan juga segenap persiapan yang sudah dilakukan oleh banyak pihak. Tentu saja sebagai masyarakat kita harus mendukung dan mensukseskan. Walaupun mungkin baru ada 2 paslon, kita masih menunggu apakah ada paslon ketiga, keempat, dan kelima atau mungkin seterusnya yang ikut berkompetisi. Namun apapun, siapapun yang ikut berkompetisi dalam Pilpres 2024 harus menjaga kekompakan dan persatuan karena yang pasti semuanya adalah untuk menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih baik lagi. Dan jangan lupa pemirsa yang ikut perhelatan kampanye atau mungkin nanti pawai-pawai, ingat ya, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah di tempatnya agar tetap terjaga. Oke, karena ini adalah pesta demokrasi untuk kita semuanya. Dari Jakarta, Yohana Margareta, Arif Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.